Hingga kini, Bandung memang dikenal dengan berbagai kreativitasnya dan hampir selalu menjadi pelopor di berbagai kegiatan yang berbasis komunitas. Bisa jadi karena posisi geografis yang menciptakan kondisi alam yang sejuk, membuat anak-anak mudanya nyaman dan gemar berimajinasi, serta mewujudkan dalam beragam kreasi. Didukung juga dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dan tentunya beragam seni tradisi, modern, dan ragam budaya yang mewarnainya. Berbasis pada hobi yang sama dengan militansi yang kuat adalah aspek yang ikut andil melahirkan berbagai komunitas di masyarakat Bandung. Kelompok pencinta alam, komunitas pecinta otomotif, kelompok olahraga ekstrim, persatuan sepeda antik, kelompok seni musik, seni rupa, sanggar-sanggar tari, dan masih ada ribuan komunitas yang telah lahir di Bandung. Bahkan konferensi tingkat dunia paling bersejarah pada tahun 1955 memilih Bandung sebagai tempatnya. I bid you welcome to this country. Di balik lahirnya ribuan komunitas ini, saling menolong sesama anggota ternyata menjadi dasar terbentuknya komunitas. Sekilas menyiratkan pada filosofi masyarakat Sunda, yaitu silih asih, silih asuh, dan silih asah. Dan tentu saja kata kunci yang memberi nilai mulia adalah kata silih atau saling. Artinya memiliki makna dua arah tanpa sekat dan setara. Ya, dari hobi dan minat yang sama merekatkan rasa persaudaraan dan saling membutuhkan satu sama lain. Komunitas yang lahir karena ketergantungan satu dengan yang lainnya. Saling membutuhkan, saling menggantungkan, dan saling digantungkan. Saling menolong, silih tulungan. Komunitas ini tidak hanya berkumpul untuk manfaat bagi kelompoknya saja, namun mereka melakukan banyak hal bagi masyarakat di luar komunitasnya. Sebut saja kelompok pencinta alam yang menjadi bagian dari Search and Rescue, kegiatan sosial dan penanganan musibah yang mendorong komunitas ikut bergabung meringankan beban korban musibah atau gerakan-gerakan dalam upaya memperbaiki kelangsungan hidup, alam, sosial, dan lingkungannya. Tak perlu lagi untuk disimpulkan. Namun apa yang telah dilakukan oleh komunitas adalah kekuatan saling menolong dalam situasi apapun. Susah atau senang, sedih atau bahagia, kurang atau lebih. Ya, alhamdulillah. Ya. Scooter Owners Group atau SOG adalah salah satu komunitas otomotif penggemar produk skuter yang lahir di Bandung pada tahun 1995. Layak mendeklarasikan diri sebagai komunitas yang aktivitasnya mewujudkan rasa persaudaraan dan saling menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Boy. Saya salah satu pendiri SOG Indonesia yang kebetulan berdomisili di Kota Bandung. SOG Indonesia ini sebelumnya adalah SOG Bandung pada tanggal 18 Maret 1995. Dedikasi membangun organisasi menjadi sebuah komunitas yang bermanfaat, tidak hanya bagi anggotanya, namun harus dirasakan bagi masyarakat lainnya. Nah, perkembangan SOG Bandung ini cukup pesat. Mungkin sebagai cikal bakal terbentuknya SOG Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Mei 98. Waktu itu juga sudah mencapai sekitar 5-6 cabang lah. Sehingga pada tanggal 10 Mei 98 ini kita adakan Munas pertama, dibentuknya SOG Indonesia sebagai wadah dari cabang-cabang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu Bandung sekitar 95 itu sudah kurang lebih bisa mencapai 300 sampai 400 anggota. Nah, ketika dibentuk SOG Indonesia tahun 98, kemudian berkembang cabang-cabang yang lain. Sampai hari ini cabang di SOG Indonesia itu kurang lebih sekitar 42.
itu juga termasuk brothers kita yang ada di Asia. Di Asia ini kita bentuk SOG Singapura, SOG Brunei Darussalam, dan SOG Malaysia. Kita mengambil nama skuter ini, kita mengambil dari jenis kendaraan yang kita pergunakan adalah jenis skuter. SOG ini tidak melihat merek, tidak melihat tahun pembuatan, tidak melihat warna, tetapi selama itu berjenis skuter, itu boleh bergabung dengan Scooter Owners Group. Nah, jumlah anggota sekarang ini, kalau yang terdaftar, mungkin sekitar 6.000 anggota. Biasanya, mereka itu berkumpul di satu event yang menjadi satu sakral gitu ya. Yang pertama adalah Wing Day, karena untuk pengambilan brevet. Nah, Wing Day yang sudah kita lakukan sudah Wing Day ke-8. Wing Day ke-9 tadinya kita akan laksanakan di tahun 2020. Akhirnya Wing Day ke-9 ini kita bukan dibatalkan tapi diundurkan sampai batas waktu kita juga tidak pernah tahu kapan. Yang kedua adalah Munas. Munas itu adalah Musyawarah Nasional Anggota. Ini juga dihadiri biasanya oleh perwakilan dari cabang-cabang. SOG tumbuh dan berkembang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menjadi indikasi daya tarik komunitas ini sangat diminati pecinta skuter untuk berorganisasi dan menebar persaudaraan. Sebetulnya kalau ada yang mau masuk anggota SOG, itu tidak susah sih. Cuma ada beberapa syarat yang memang harus wajib dipenuhi adalah mempunyai skuter atau mempunyai Vespa lah gitu ya, mempunyai skuter. Kita juga ada proses administrasinya, pendaftaran, kemudian menjadi anggota seperti apa, berbayarnya berapa, itu sudah ditangani oleh masing-masing pengurus di wilayah cabangnya masing-masing. Tahapan-tahapan untuk menjadi anggota SOG juga ketika daftar tidak langsung jadi member. Jadi ada pelantikan anggota, kemudian ada kekhususan anggota itu wajib touring minimal 60 km. Jadi silahkan bisa bergabung di cabangnya masing-masing. Kita ada mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Bali ada, di Lampung ada, di Batu Raja ada, di Palembang ada. Wilayah Jawa Barat itu hampir semua cabang-cabang ada. SOG membangun kesetiakawanan sosial bagi sesama anggotanya dari sejak awal melalui proses unik khas komunitas otomotif. Nilai positifnya adalah ringan membantu sesama dalam berbagai kegiatan persaudaraan. SOG Indonesia itu juga tidak hanya berkiprah di bidang otomotif saja. Kita melaksanakan bakti sosial, kemudian kita juga melaksanakan touring bareng, sehingga kita bisa melihat kondisi daerah seperti itu seperti apa. Akhirnya kita membuat satu event bakti sosial di sana. Upaya-upaya untuk menciptakan persaudaraan ini banyak sekali gitu. Terlepas dari bakti sosial, terlepas dari kita kunjungan ke panti sosial atau ke yatim piatu dan sebagainya, itu banyak. Kita coba angkat kembali silih tulungan yang menjadi satu basic, yang menjadi satu budaya di wilayah di Jawa Barat, di Tatar Sunda khususnya adalah silih tulungan. Nah, ini yang akan kita coba tuangkan. Dalam sebagian besar kegiatannya, silih tulungan seolah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kita nggak takut jalan-jalan kemana, kita kena banyak saudara. Mungkin kita harus kita banyak teman. Ada yang unik. Kegiatan sosial kita yang unik itu salah satunya adalah ada anggota kita yang sekarang ini mungkin sedang menjabat menjadi ketua RW. Namanya Kang Sony. Beliau menggerakkan silih tulungan dengan membentuk satu relawan. Dia kalau nggak salah namanya relawan Bongsor. Di SOG juga ada SOG Rescue. Itu juga relawan bentuknya. Itu adalah divisi kemanusiaan SOG. Karena orang akan suka berpikir bahwa wah, SOG hura-hura, SOG hanya hobi otomotif, SOG hanya touring dan segala macam. Tetapi di SOG juga ada yang sisi kemanusiaannya adalah SOG Rescue. Ditambah lagi dengan teman kita Kang Sony di RW-nya juga membentuk Bongsor, dan mereka juga sering melakukan kerjasama bareng dengan kita. Ketika kemarin ada bencana di Sumedang, ada bencana di Sukabumi,
itu SOG dengan relawan Bongsor bergabung, mereka bakti sosial di sana. Mereka touring ke sana bareng, membawa barang-barang apa yang dibutuhkan di tempat bencana sama-sama. Nah, fungsi dari organisasi ini adalah salah satunya adalah itu. Kita betul-betul mengabdikan diri kepada masyarakat ini adalah untuk saling membantu, saling menolong. Kreativitas lain pun dikembangkan. Dengan pandemi sekarang ini dari sisi perekonomian ini agak susah gitu ya, agak sulit. Sehingga mereka menciptakan, membuat urban farming gitu ya, dengan menanam apa gitu ya, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang memang bisa meningkatkan ekonominya sendiri. Walaupun baru mungkin skupnya masih kecil, tapi ya mudah-mudahan kalau itu berkembang kan bisa saling berbagi, bisa saling tolong menolong dengan masyarakat di daerahnya, atau bisa dijual dan segala macam, itu bisa meningkatkan taraf ekonomi. Kemudian silih tulungan, aduh itu menurut saya itu hal yang harus betul-betul kita jaga, kita rawat, kita upayakan supaya itu harus terus ada. Karena manusia itu tidak lepas dari saling tolong menolong. Manfaat yang diperoleh dalam SOG tentu materi bukan tujuan. Namun lebih dari itu adalah rasa persaudaraan yang berkembang menjadi keberkahan yang menjadi modal berkembangnya organisasi. Ketika si calon anggota masuk ke organisasi ini, mereka sudah harus konsekuen dengan komitmen bahwa di organisasi ini adalah menjadi rumah besarnya. Tidak hanya SOG saja, tetapi dengan komunitas yang lain, dengan masyarakat dan sebagainya. Ada satu statement ya, kalau ini di dunia Vespa ini ada satu statement yang memang sebetulnya ini tidak berkomitmen secara resmi, tapi menjadi komitmen yang hebat gitu, adalah satu Vespa sejuta saudara. Foto satu Vespa sejuta saudara. Satu Vespa sejuta saudara kan bang? Kita saling nolong-menolong lah, saling bantu-bantu. Tapi kan gua nggak kenal sama lu, gimana tuh? Iya kan, satu Vespa sejuta saudara. Nah. Itu memang berawal dari masing-masing komunitas. Nah, dari masing-masing komunitas, kemudian muncullah nama satu Vespa sejuta saudara. Sehingga akhirnya ketika kemanapun kita pergi, seperti SOG, ada saudara di mana-mana. Jangankan dengan SOG di keluarga besar, dengan berbeda komunitas pun, ataupun ada masyarakat yang mempunyai Vespa, dia tidak tergabung, tetap dibantu kalau ada mogok di jalan. Nah, disinilah kita saudara bisa nambah, relasi kita nambah. Kemudian kalau secara agamanya adalah barokah buat kita gitu. Karena dengan saling membantu, saling tolong menolong, saling peduli terhadap anggota, terhadap sesama, saya pikir itu menjadi modal utama untuk lebih berkembangnya organisasi. Jadi organisasi ini juga tidak akan bisa berkembang ketika memang anggotanya tidak bisa saling menghargai, tidak bisa saling membantu, tidak bisa saling menolong gitu ya, tidak solid dan sebagainya. Itu organisasi tidak akan berkembang menurut saya. Assalamualaikum. Bapak Tibayun. Ada anggota SOG Tasik itu 3 orang sakit, hampir semua sama sakitnya. Ikatan batin kita walaupun beda cabang gitu ya. Kita kemarin meluncur ke Tasik, menengok, memberikan support, memberikan semangat lagi pada saudara-saudara kita. Kita gabung dengan Subang, dengan Sukabumi, Bandung. Kita touring ke Tasik, ya di sana ngobrol-ngobrol, memberikan semangat, support segala macam. Akhirnya alhamdulillah mereka itu kembali gitu. Dan ya sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Ada hal yang paling menarik ya, ada hal yang paling berkesan tahun 2001 kalau tidak salah. Kita melakukan perjalanan touring dari Bandung ke Bali. Di perjalanan kita ini itu lucu gitu ya, ketika ada anggota yang memang tidak bisa melakukan perjalanannya karena kalau cek Sundanya mah pegat kupling gitu ya, kabel kupling. Kita tunggu, tidur dan segala macam, justru malahan ketika ada anggota yang mogok itu adalah kegembiraan buat kita semua karena bisa tidur. Tapi kesedihan buat yang punya motor gitu ya, karena harus memperbaiki gitu. Tidak hanya menebar manfaat bagi masyarakat Indonesia,
SOG juga menebar persaudaraan bagi bangsa serumpun, menularkan silih tulungan. Hal yang berkesan menurut yang pernah saya alami adalah ketika kita diundang oleh SOG Singapura, tetapi kegiatannya di Malaysia. Kita diundang resmi, diundang langsung oleh Kementerian Malaysia di sana, dijadikan studi banding dengan klub-klub skuter di Malaysia. Siapa sih SOG gitu kan? Seperti apa SOG? Nah, kita di sana bercerita banyak. Jangan pernah menghilangkan budaya silih tulungan. Jadi silih tulungan ini perlu kita support, perlu kita kembangkan kembali, kita angkat kembali silih tulungan ini sehingga kita sesama warga khususnya di Kota Bandung, umumnya di Jawa Barat dan Indonesia, kita bisa melakukan kebaikan dalam silih tulungan. SOG Hareudang, Bravo Silih Tulungan. Ayo menjadi bagian dari program budaya baru masyarakat Silih Tulungan. SOG Hareudang dukung Silih Tulungan. Manusia adalah makhluk sosial, tak dapat hidup sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan raga dan jiwanya. Manusia akan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan alam. Karena silih tulungan bukan hanya bicara tentang manusia, namun meliputi seluruh ciptaannya. Utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titipkeun nya diri budi akal lantaran ti pada jalma